Sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Semoga Anda dalam situasi sehat walafiat ya dan tetap semangat kuliah dengan Universitas Siber Asia ya. Saudara-saudara, di dalam pertemuan kita kali ini gitu kan saya akan coba merefresh gitu ya, menyegarkan kembali gitu kan bahwa bahasan kita dalam mata kuliah jaringan wireless ya atau wireless communication ya dan mobile computing itu paling tidak ada struktur utamanya ya. Struktur utamanya adalah itu teknologi transmisi melalui wireless atau nirkabel. Jadi di dalam mata kuliah wireless ini yang paling utama adalah mengirimkan atau mentransmisikan ya sinyal atau data secara nirkabel ya tanpa kabel ya. Kemudian selebihnya adalah itu komunikasi data secara komputer ya. Di sini ada protokol TCP/IP ya, OSI layer dan seterusnya ya. Kemudian selanjutnya adalah materi pokok yang kedua adalah wireless communication technology ya. Jadi bagaimana wireless itu bisa bekerja ya karena adanya suatu prinsip kerja antena dan propagasi dan perambatan gelombang elektromagnetik. Karena yang merambat itu adalah gelombang elektromagnetik di dalam medium nirkabel atau tanpa adanya medium, ya mediumnya adalah bisa udara bebas, ya bisa katakanlah apa itu free space ya atau juga vacuum space ya di ruang angkasa sana ya. Berarti ada caranya. Bagaimana cara kita mengirimkan data di dalam suatu media ya yang itu adalah tanpa kabel ya. Disitulah ada yang namanya sinyal encoding techniques ya. Kemudian juga bagaimana frekuensi carrier, frekuensi pembawa itu bekerja untuk dimodulasi oleh data dari komputer kita. Itu ada namanya spread spectrum. Nah, kemudian bagaimana cara kita karena data ini digital, maka bagaimana cara mengendalikan data ini dari betul downlink ke uplink ya itu kita menggunakan konsep coding ya atau encoding ya dan error control ya kendali kesalahan ya. Kemudian selebihnya adalah aplikasi penerapan-penerapan daripada teknologi wireless ya, ada satellite communication, ada cellular wireless network ya, ada katakanlah itu sekarang ini gitu kan ya, itu WAP gitu kan, wireless access point ya, kemudian juga wireless LAN gitu kan, kemudian juga ada Bluetooth ya. Kemudian satu lagi berkembang adalah VLC atau LiFi, Visible Light Communication atau Light Fidelity ya. Oke, jadi ini betul pokok bahasan utama yang akan kita bahas ya. Nah, mari kita bahas dulu gitu kan mengenai bagaimana ya bagaimana ya sinyal data itu merambat ya di dalam suatu medium tanpa kabel ya. Nah, oke. Saya scroll sedikit ya. Oke. Nah, ya. Saudara-saudara, kita itu memanfaatkan gelombang elektromagnetik ya. Gelombang elektromagnetik itu adalah frekuensi ya. Memiliki properti adalah dalam hal betul getaran yang terjadi setiap detik. Namanya adalah frekuensi. Frekuensi inilah yang akan dimodulasi ya oleh data kita dari komputer. Sehingga apa? Sehingga data yang frekuensi pembawa gelombang elektromagnetik ini yang sudah dimodulasi oleh data kita itu akan dipancarkan ke dalam itu medium tanpa kabel atau kita sebut nirkabel tadi itu. Sehingga apa? Sehingga uh, frekuensi pembawa ya yang itu adalah gelombang elektromagnetik ya kan ketika dia merambat di dalam medium tanpa kabel itu berlaku yang namanya fenomena channel capacity. Jadi walaupun dia adalah medium tanpa kabel, dia tetap dianggap sebagai kanal saluran informasi. Karena dia adalah dianggap sebagai kanal saluran informasi, maka ada beberapa konsep yang harus kita pahami bahwa kanal itu berpengaruh kepada kecepatan data, ya, berpengaruh juga pada bandwidth, ya, lebar pita data, berpengaruh juga terhadap noise gangguan, berpengaruh juga kepada tingkat kesalahan, ya, data rate, bandwidth, noise, dan error rate ini terjadi karena apa? Terjadi karena
frekuensi karier gelombang elektromagnetik yang dimodulasi oleh data kita, ketika dia merambat di dalam medium, walaupun tanpa kabel, tetap gelombang elektromagnetik itu berinteraksi dengan medium. Baik itu udara, baik itu adalah free space, baik itu adalah ruang hampa di angkasa sana. Sehingga apa? Sehingga di dalam kita mengukur performansi jaringan wireless ini, ya kan itu nanti terpengaruh ya quality of service-nya, speed-nya berpengaruh, connectivity-nya berpengaruh, ya reliability-nya juga terpengaruh, security-nya juga terpengaruh, dan lain sebagainya. Ya, nah kita berikan contoh gitu kan, bagaimana data rate itu berhubungan. Ya, nah frekuensi pembawa itu di dalam dalam teknologi wireless itu distandarkan. Ya, ada frekuensi radio, ada frekuensi microwave, ada frekuensi di atas microwave, ya, dia boleh terahertz, boleh katakanlah frekuensi cahaya seperti itu, ya. Nah, data rate ini saudara, karena dia adalah data dari komputer kita, data dari device yang memodulasi frekuensi pembawa. Kalau frekuensi pembawanya yang bawa itu terpengaruh oleh medium, apa yang terjadi? Ya, pasti ada data yang hilang, ada data yang rusak, ada data yang katakanlah lemah. Nah, itulah yang kita sebut sebagai itu nanti di dalam network performance, yaitu penurunan performansi. Ya, data rate-nya turun, throughput-nya turun, ya, paket error-nya juga meningkat, ya, delay-nya meningkat, ya, latensi juga meningkat, ya, kemudian jitter-nya juga meningkat, sehingga apa? Sehingga paket error-nya juga kemungkinan meningkat, dan juga katakanlah bit error-nya juga semakin tinggi, seperti itu. Sehingga data rate ini terjadi kenapa di dalam frekuensi wireless itu sangat tinggi? Karena frekuensi pembawa gelombang elektromagnetik merambat di dalam medium tanpa kabel yang mana ya frekuensi pembawa ini berinteraksi dengan medium, ya. Nah, bagaimana bentuk interaksinya? Bentuk interaksinya adalah terjadi fenomena gelombang elektromagnetik, ya. Gelombang elektromagnetik itu dia merambat di udara, ya, terjadi fenomenanya. Di situ ada frekuensi, jika frekuensinya sama, terjadi katakanlah pantulan, dan pantulannya tidak sekali, ya berkali-kali, karena waktu merambat itu ketemu dengan pohon, ketemu dengan bentuk gedung-gedung, ketemu dengan penghalang, itu pantulan semua. Nah, pantulan-pantulan ini datanglah sampai di device kita. Apa yang terjadi? Terjadi multipath propagation. Nah, multipath reflection, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan fasa gelombang yang datang. Gelombang elektromagnetik merambat dari pemancar menuju ke kita. Secara ideal harusnya langsung dari antena BTS kepada device kita itu langsung direct. Tapi tidak demikian. Waktu dia merambat ketemu dengan partikel udara, ketemu dengan polusi udara, ketemu dengan asap, ketemu dengan karakteristik atau sifat udara yang berubah, ya. Sehingga apa yang terjadi? Difraksi. Apalagi terjadi atenuasi, pelemahan, penyerap. Kenapa penyerapan? Karena medium udara itu menyerap, ya. Dia berisi uap air, meredam, ya. Meredam sehingga apa? Jadi pelemahan. Nah, semua itu terjadi secara random, secara stokastik. Sehingga apa? Sehingga kita tidak pernah menerima gelombang elektromagnetik frekuensi pembawa dari teknologi wireless ini secara konstan. Pasti berubah-ubah, bervariansi, dan sangat tinggi juga. Gitu ya. Kemudian apalagi fenomena gelombang elektromagnetik yang terjadi adalah difraksi, ya, hamburan, scattering, hamburan, interferensi juga bisa. Nah, bagaimana difraksi terjadi? Difraksi ini terjadi ketika ya gelombang elektromagnetik itu ketemu dengan penghalang. Yang penghalang itu dimensinya relatif kurang lebih proporsional dengan panjang gelombangnya. Sehingga apa? Gelombang mengalami deviasi. Ya, gelombang merubah arah, ya, terbentur celah sempit. Nah, itu difraksi. Kemudian ketika ketemu dengan partikel yang sangat kecil, terjadilah hamburan. Gelombang elektromagnetik ketemu dengan frekuensi kecil, padahal sudah microwave ini kan, sudah ukuran sentimeter, ketemu dengan partikel-partikel yang ukurannya sangat kecil sekali. Ya, dia terpantul secara tidak teratur. Itulah hamburan. Ya. Nah, ini akibatnya apa? Akibatnya sifat daripada gelombang elektromagnetik ya dengan teknologi wireless ini berubah. Sementara
dia membawa data. Kenapa? Karena waktu dipancarkan itu dia dimodulasi oleh yang namanya data dari device atau dari pesan yang kita berikan. Nah, itu ya, sehingga data rate-nya juga berubah. Nah, bandwidth-nya juga sama, ya. Bandwidth-nya ini gitu kan, itu berdasarkan alokasi frekuensinya. Kalau dia frekuensi katakanlah microwave gitu kan, ada porsi dari sekian persen dari frekuensi pembawanya. Itulah bandwidth data kita ada di situ. Ya, artinya frekuensi membawa tadi itu dimodulasi oleh data kita dalam ukuran bandwidth ya, lebar pita. Nah, inilah lebar pita ini sebenarnya adalah kanal aktual ya, kanal yang sebenarnya, saluran yang sebenarnya dari data kita ada di dalam suatu frekuensi pembawa gelombang elektromagnetik. Nah, itu ya. Kemudian dari semua fenomena-fenomena gelombang elektromagnetik tadi itu ketika dia merambat dari pemancar, dari downlink ke user ya, ke uplink bagian kita ya, uplink ya, itu terjadi namanya modulasi di dalam perjalanan ya. Dia juga termodulasi oleh medium. Nah, modulasi ini bukan data, bukan sinyal, tapi terbawa ketika dia merambat. Nah, itu apa sebutannya? Noise, ya, gangguan. Nah, sehingga kita itu menerima gelombang elektromagnetik frekuensi pembawa dari wireless ini sudah berubah, data rate-nya berubah, dia juga memodulasi gangguan atau noise gitu ya, sehingga apa? Terjadilah ada data-data yang mengalami kesalahan, ya, error rate ya, dan data juga mengalami berubah. Data yang dibawanya apa? Sinyal digital. Sinyal digital itu memiliki panjang waktu. Satu sinyal digital itu ukurannya adalah dalam sekian mikrodetik atau dalam sekian nanosecond atau juga picosecond ya, itu berubah panjang pulsa sinyal digital ini. Sehingga apa? Sehingga terjadilah error bit, error rate ya. Ada bit-bit yang mengalami kesalahan waktu diterima oleh uplink atau user seperti itu ya. Paham saudara ya? Halo? Nah, untuk memahami cara kerja daripada kanal informasi ini, maka kita menggunakan teori yang namanya Nyquist bandwidth ya. Bandwidth Nyquist ini gitu kan mensyaratkan gitu kan jumlah sinyal ya, jumlah sinyal diskrit ya yang bisa termuat di dalam suatu frekuensi ya, itu adalah menggunakan pendekatan apa itu Shannon teori ya. Dua kali bandwidth-nya ya. Jadi itu bandwidth ya, lebar informasi yang bisa dimuat oleh frekuensi bawah itu adalah dua kali bandwidth log 2M ya, di mana M adalah discrete signal ya. Sebagai contoh gitu kan, kalau bandwidthnya adalah 3100 3,1 kilohertz gitu kan, maka ya kan, itu discrete number-nya adalah katakanlah 8 gitu kan, maka berapa ya apa itu jumlah kanal informasi yang bisa dibawa oleh frekuensi pembawaan ya. Jumlah frekuensi adalah tinggal kita kalikan dua kali bandwidth ya, dua kali B log 2 M ya, M-nya 8 ya, ketemulah 18,6 byte per second atau 18,6 kbps seperti itu ya. Oke. Nah, teori daripada Nyquist teorema ini gitu kan mensyaratkan dua kali bandwidth ya. Jadi teorinya adalah itu dua kali bandwidth dari suatu alokasi frekuensi pembawa ya. Kemudian ada juga katakanlah Shannon teori ya. Shannon teori ini juga sangat terkenal gitu kan menjadi suatu contoh bagaimana kanal informasi itu lebih presisi karena frekuensi pembawa pada hakikatnya ketika dia merambat di dalam medium tanpa kabel itu juga membawa noise ya. Ini sinyalnya yang atas ini. Ini sinyal digital. Ini juga terangkut, bukan sinyal, tapi juga terangkut oleh frekuensi pembawa. Hampir mirip, kalau kita kuantisasi hampir mirip dengan sinyal digital. Sehingga apa? Sehingga sinyal dan noise gitu ya, yang terbawa oleh frekuensi pembawa, bentuknya sudah berubah. Nah, ini adalah sinyal plus noise. Nah, gitu ya. Jadi ketika gelombang elektromagnetik itu frekuensi pembawa, itu kan termodulasi oleh sinyal digital, ya, dan dia merambat. Artinya dia membawa dua muatan. Satu data,
yang merupakan sinyal asli dari transmitter. Yang kedua adalah dia membawa pengganggunya. Kenapa? Karena ketika dia merambat di jalan, dia ketemu dengan berbagai macam medium yang mengakibatkan fasa gelombang itu berubah. Nah, itu kita sebut sebagai noise. Ya. Nah, sehingga apa? Di penerima itu terjadi dua penerimaan. Satu menerima sinyal, satu juga terima noise. Ya, sehingga apa? Sinyal digitalnya ada yang deteksi mengalami kesalahan. Ya. Jadi sebagai contoh adalah ini adalah betul bit-bit ya. Ini adalah contoh bit yang mengalami kesalahan. Bitsnya error. Ya. Nah, itulah karena itu nanti di dalam teknologi komunikasi data dalam jaringan wireless ini dikembangkan satu konsep encoding dan decoding dan juga error correction ya atau error control seperti itu. Nah, bagaimana sinyal untuk pendekatan daripada itu Shannon ini gitu kan? Maka dia mengajukan satu konsep gitu kan, signal to noise ratio ya, bahwa signal power dibagi dengan noise power itu adalah menunjukkan rasio yang proporsional gitu kan antara sinyal dan noise ya. Nah, idealnya adalah sinyalnya harus tinggi. Nggak apa-apa noise itu terbawa oleh gelombang frekuensi pembawa gelombang elektromagnetik, nggak apa-apa, memang itu natural ya, karakteristik natural gelombang elektromagnetik, tapi sinyalnya harus lebih dominan, sinyal dominan dibandingkan dengan noise ya, sehingga kalau SNR-nya tinggi artinya adalah high quality signal. Nah, ya, paham ya saudara? Halo, 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 ya. Nah, Ya, sehingga Pak. apa? Ya, Pak. Shannon teori itu mengembangkan dari teori Nyquist gitu kan. Sama, kapasitas kanal informasi itu adalah betul linear dengan bandwidth log 2 ya dari SNR-nya. Ya. Jadi dia mengembangkan Shannon teori itu mengembangkan konsep berapa sih kanal informasi maksimal dari suatu itu dari suatu frekuensi pembawa gitu kan. Itu linear dengan bandwidth log 2 ditambah dengan SNR ya. Inilah itu teori pendekatan yang paling banyak digunakan sekarang gitu kan untuk menghitung performansi dari suatu kanal informasi seperti itu ya. Halo saudara, halo. Nah, ya. Pan. Ini contohnya gitu kan, bandwidthnya katakanlah 1 MHz ya, bandwidthnya. Kemudian berapa SNR-nya gitu kan? Kalau SNR-nya adalah 24 dB ya. Saat ini 24 dB gitu kan. Maka itu dengan pendekatan Shannon formula gitu kan, maka kapasitas kanal gitu kan dari frekuensi 1 MHz ini ya, dari alokasi bandwidth 1 MHz ini adalah 8 Mbps. Gitu ya. Gampang saudara ya? Halo? Halo? Gampang nggak? Halo, Pak. Nah, kira-kira berbeda nggak dengan Nyquist? Kalau teori Shannon 8 Mbps, kalau teori Nyquist 16 Mbps, sama nggak? Ya, hampir sama, ya. Hanya bedanya, gitu kan? Nyquist itu tidak mengkuantisasi noise, ya. Dia menghitung kanal informasi itu tidak mengkuantisasi noise. Berbeda kalau Shannon, dia mengkuantisasi noise, ya. Ada noise di situ, ya, yang itu aktual mengakibatkan data itu bisa berubah. Sehingga apa? Dalam teknologi wireless, SNR ini menjadi ukuran, ukuran sinyal frekuensi pembawa. Kenapa? Karena frekuensi pembawa itu membawa data kita dari situ. Dia harus tinggi, ya. Kalau rendah, berarti itu sinyalnya kalah dengan noise, ya. Pengertian kalah dengan noise itu gimana? Kalau kita gitu, nah, di sini, ya, sinyalnya harus lebih tinggi, ya. Dia tidak boleh kalah dengan noise, ya. Karena noise itu pasti akan terbawa. Nah, ya, sehingga nanti di dalam teknologi penerima itu ada berbagai macam skenario gitu kan untuk menekan noise ini. Ya, salah satunya adalah melalui teknologi encoding. Ya, encoding itu eh, itu eh, cara untuk menyandikan sinyal ya, atau mengirimkan sinyal secara itu enkripsi, ya, encrypted digital seperti itu. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, Nah, transmisi daripada teknologi wireless ya kan, itu karena dia tidak menggunakan kabel ya, baik kabel twisted pair UTP, tidak menggunakan koaksial, tidak menggunakan fiber optik.
maka dia menggunakan medium udara bebas, menggunakan medium yang katakanlah tidak ada bahan-bahan logam material di situ. Sehingga apa? Sehingga kita manfaatkan gelombang elektromagnetik, microwave, ya, menggunakan infrared, ya, menggunakan visible light, ya, menggunakan itu untuk juga frekuensi yang sangat tinggi sekali, ya. Ini adalah spektrum, ya, spektrum yang kita gunakan untuk apa itu teknologi daripada itu wireless, ya. Di sini ada microwave, ya, ada juga infrared, ya, juga ada visible light, ya, frekuensi tampak, seperti itu, ya. Oke, halo, saudara, Yap. ya. Nah, bagaimana contoh daripada itu teknologi wireless ini? Contohnya sudah berjalan adalah satelit, ya. Teknologi satelit itu, ya, bagaimana kita nerima itu data, ya, dari itu Elon Musk, ya, dari Starlink, itu adalah salah satu contoh teknologi wireless, ya. Dia menggunakan itu frekuensi microwave, ya, sehingga itu di situ diukur performansinya kan. Waktu Elon Musk ini menjual Starlink, dia menawarkan gitu kan bandwidth-nya besar, ya, bitrate-nya tinggi gitu ya, kemudian juga latensinya juga lebih bagus, ya, walaupun kenyataannya gitu kan latensinya sangat tinggi gitu kan, tergantung daripada kondisi cuaca di atmosfer, ya, karena satelitnya Elon Musk ini kan merambat dari daerah LEO, ya, dari lapisan atmosfer, lapisan ruang angkasa low Earth orbit, ya, sehingga waktu dia downlink, ya, memancarkan betul broadcast ke pengguna di bawah di ground terminal station, ya, di permukaan bumi, itu terjadi yang namanya itu keterlambatan sinyal, seperti itu. Kita sebut sebagai latensi atau delay, ya, seperti itu. Nah, oke, saudara, itu ada pertanyaan, silakan. Halo, halo. Nah, itu. Nah, gitu ya. Nah, di dalam teknologi wireless itu ada satu ide, Pak, bisa nggak? Ini kan tadi Pak Ucuk menjelaskan bahwa itu depend upon frekuensi gelombang elektromagnetik, betul, ya. Bisa nggak kita mengirimkan beberapa frekuensi di dalam saluran yang sama, di dalam apa itu di dalam katakanlah kanal yang sama? Boleh. Itu kita sebut sebagai itu teknologi multiplexing, ya. Teknologi multiplexing itu mengirimkan beberapa frekuensi pembawa, ya, gelombang elektromagnetik dalam satu saluran yang sama. Itu namanya adalah teknologi MIMO, ya, multi input multi output, diterapkan melalui teknologi multiplexing, pencampuran sinyal. Ada pencampuran berdasarkan frekuensi, ada pencampuran berdasarkan panjang gelombang, ya, untuk di daerah optik, ya. Nah, ini adalah teknologi juga yang diterapkan di dalam wireless communication. Sehingga apa? Sehingga datanya bisa diperbesar, ya. Karena datanya tadi kan tergantung dari bandwidth dari frekuensi pembawa. Kalau frekuensi pembawa itu nggak bisa diperbesar lagi bandwidthnya, maka bagaimana cara kita memperbesar pembawa modulasi data? Nah, kita gunakan teknologi yang namanya adalah itu multiplexing, ya, multi input atau juga multi input multi output, seperti itu, ya. Nah, ini adalah keuntungan daripada teknologi multiplexing, ya. Ada FDM, ya, frequency division multiplexing, ada division time multiplexing, ada juga wavelength division multiplexing. Ada tiga berarti, ya. Ada FDM, TDM, dan wavelength, ya, WDM, ya, seperti itu. Prinsipnya sama gitu, ya, bahwa kita itu mau mencampurkan itu gelombang elektromagnetik dalam satu saluran untuk memperbesar bandwidth, ya, otomatis juga memperbesar kanal informasi, seperti itu, ya. Halo, saudara. Nah, oke, ya, ini adalah konsepnya TDM, ya, time division multiplexing, ya. Dalam satu waktu, dalam ukuran waktu tertentu, ya kan, mengirimkan beberapa frekuensi di kanal satu sampai kanal seterusnya, ya. Kemudian kalau itu FDM, ya, FDM itu adalah mengirimkan frekuensi yang berbeda-beda dalam ukuran waktu tertentu, ya. Gitu. Jadi palingnya berbeda itu aja, ya. Jadi kalau FDM gitu kan mengirimkan beberapa frekuensi yang berbeda dalam waktu tertentu gitu kan. Kalau TDM gitu kan mengirimkan frekuensi-frekuensi yang berbeda dalam urutan waktu yang tertentu, seperti itu, ya. Lalu secara
Halo. Oke ya. Inilah salah satu Ya, contoh kan, salah satu contoh teknologi wireless ya. Jadi wireless itu gitu kan direlasikan dengan itu dalam teknologi jaringan komputer kita gitu kan dalam bentuk itu modem ya. Modem seperti ini gitu kan itu adalah realisasi daripada teknologi gitu kan TDM ya. TDM. Jadi kalau Anda itu pernah mengenal server ya, di situ pasti ada namanya hub, switch, multiplexing. Nah, itu adalah suatu contoh bagaimana apa itu teknologi TDM itu bekerja ya untuk menghubungkan jaringan komputer seperti itu. Oke, saudara ada pertanyaan? Silakan. Halo, ya, halo. Oke ya. Berarti nanti ada tugas ya dari saya ya, ada tugas untuk mengerjakan beberapa soal yang ada di sini ya. Bisa kira-kira ya? Halo, ya Pak. bisa ya mengerjakan soal? Ya, Siap, bisa Pak. siapa? Saya kan ada sudah contohnya ya. Nah, selebihnya adalah bab 3 ini saudara-saudara adalah communication network secara komputer ya. Karena wireless itu adalah jaringan komputer yang memanfaatkan teknologi komunikasi tanpa kabel gitu ya. Tadi prinsip komunikasi tanpa kabel sebelum komputer itu sudah kita bahas ya. Berarti selanjutnya kita membahas communication network ya dari sisi ilmu komputernya. Di sini ada apa itu local area network, metropolitan, wide area network, yang kemudian ada teknologi switching, circuit switching gitu kan, paket switching gitu kan. Kemudian juga ada bagaimana pertukaran data ya, ada ATM gitu kan, asynchronous transfer mode gitu kan, yang menjadi fundamental cara kerja komunikasi data di dalam platform komunikasi wireless ya atau tanpa kabel ya. Saudara-saudara, kita lanjutkan minggu depan ya untuk bahas ini ya. Halo, Ya Pak. Siap, baik Pak. ya oke ya. Oke, terima kasih atas waktu Anda ya. Jangan lupa nanti ada tugas ya, tunggu di LMS ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Izin Ya, bertanya Pak, jika bandwidth dalam satu jaringan tinggi dan noise juga tinggi, apakah berpengaruh terhadap baterai? Jika bandwidthnya tinggi, noise-nya juga tinggi, betul. Berpengaruh data rate? Ya pasti ya, pasti berpengaruh ya. Tadi saya jelaskan kenapa data rate-nya berpengaruh ya. Data rate-nya berpengaruh karena di situ ya ada kecepatan yang kita sebut sebagai throughput ya di dalam network parameter ya. Throughput-nya akhirnya berkurang ya. Kalau noise-nya tinggi gitu kan, throughput-nya berkurang gitu kan. Jumlah data bit-nya itu berkurang. Bandwidth-nya udah tinggi nih, bandwidth udah lebar. Pak, kita frekuensi udah sangat lebar sekali. Tapi karena ruang atau space frekuensi ini diisi noise daripada diisi data, apa yang terjadi? Ya datanya kan pasti kecepatannya berubah. Nah, gitu ya. Berdasarkan apa? Teorema Shannon tadi itu. Kalau noise-nya rendah, ya tadi kita ngitung kan kalau SNR-nya sekian, ya ketemu 8 Mbps dengan bandwidth yang sama. Tapi kalau SNR-nya rendah, ya dengan bandwidth yang sama, ya maka kanal frekuensi atau kanal informasi jadi turun. Ya. Tadi ya bagus ya, Brian ya. Nah, kita gunakan pendekatan teorema Shannon ya, atau juga Nyquist juga boleh ya. Gitu ya, Brian ya. Halo. ya Pak. Nah, gitu ya. Jadi Siap, prinsipnya siap Shannon Pak. tadi itu Makasih Pak. ya, Shannon Pak. Shannon itu teori yang paling banyak digunakan ya. Jadi kita sebagai orang perguruan tinggi gitu kan, kalau ditanya kan, kenapa ya? Karena ada rumusannya. Rumusnya itu penjelasannya bagaimana? Penjelasannya dari karakteristik gelombang elektromagnetik. Nah, ini Anda search ya hukum Shannon ya, Shannon teori itu penjabarannya sangat detail sekali ya. Berawal dari statistik ya, dari sehingga bisa dirumuskan itu teori Shannon tadi itu kan kanal informasi atau jumlah maksimal dari suatu data yang bisa dibawa oleh satu frekuensi pembawa ya itu proporsional dengan bandwidth dan SNR-nya, log SNR-nya. Gitu ya, saudara ya. Halo. Pak. Halo. Ya Pak. Ya. Siap Pak. Oke, bagus ya, saudara ya. Terima kasih ya. Nah, kita lanjutkan minggu depan ya. Selamat sore, selamat akhir pekan ya, dan tetap belajar bersama dengan Universitas Berasnya ya. Oke, Selamat saya sore rekam. Pak. Assalamualaikum Oke warahmatullahi Pak, wabarakatuh. selamat sore. Terima kasih Pak.